Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat yang berkah, pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan ditingkatkannya pahala amal-amal soleh. Maka dari itu Rasulullah berpesan, bagaimana saum kita di bulan Ramadan ini supaya berkualitas, supaya ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan salah satu hadis, man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama bi dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridha Allah, Allah memberikan pengampunan kepada hamba itu dari dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah berlalu. Begitu besar pahala dari Allah, kecintaan Allah kepada hambanya yang melaksanakan Ramadan karena keikhlasan, karena keimanan, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itulah barangkali yang Allah akan memberikan pengampunan dari segala dosa yang telah kita perbuat. Dosa apapun, dosa sebesar apapun, kecuali ada dosa besar yang tidak diampuni. Apa? Itulah adalah musyrik, menyekutukan Allah. Makanya hati-hati, mohon maaf, masalah musyrik ini kadang-kadang orang tidak paham. Musyrik dalam arti menyekutukan Allah. Kita sebagai umat Islam, sesuai apa yang sering dibacakan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah memohon pertolongan, hanya kepada Allah memohon perlindungan. Itu janji kita di dalam salat, setiap salat di dalam surat Al-Fatihah. Tapi masih ada
orang yang belum begitu yakin apabila mendapatkan satu ujian, satu masalah, bukannya yang memberikan ujian itu Allah, tapi malah datang, mohon maaf, ada yang datang kepada paranormal, mohon petunjuk kepada orang yang dapat dikatakan orang bisa. Dia lupa harusnya memohon segala sesuatu hanya pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Disinilah barangkali banyak orang yang belum paham. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini tadi mohon maaf, selalu khatib mengajak, yuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalimat takwa memang mudah diucapkan, tapi makna takwa itu sendiri itu luas artinya. Secara singkat, takwa itu pengertiannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Namun di dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah mungkin baru sebagian. Masih banyak orang yang contohnya aja melaksanakan bulan Ramadan. Ada orang, mohon maaf, sebagian mungkin atau kebanyakan mungkin mereka berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal pengertian Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu ya kita harus sesuai dengan maknanya itu sendiri yang tadi sesuai dengan hadis yang disampaikan. Jadi keyakinan, keimanan, keikhlasan, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mohon maaf barangkali masih ada orang yang belum paham. Tapi insya Allah bagi hadirin rahimakumullah yang sering mendengarkan khutbah-khutbah, yang sering ke majlis taklim, sedikit demi sedikit akan memahami arti takwa yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini pula di dalam mukadimah yang pertama, Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang beraneka ragam. Tidak ada satupun yang Dia ciptakan dengan sia-sia. Semua itu merupakan Dialah petunjuk akan wahdaniyahnya Allah, akan kekuasaannya Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apala yanduru ila ibili kaifa huliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila zibali kaifa nubihat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta
bagaimana Allah menciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Masya Allah, ciptaan Allah begitu besar. Semua ciptaan Allah itu yang tidak bisa diukur atau tidak bisa oleh manusia, kemampuan Allah itu tidak bisa. Sepintar-pintarnya manusia, baik itu insinyur, profesor, dokter dan lain sebagainya, tidak bisa melebihi ciptaan Allah yang barusan disebut. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan, termasuk segala isinya yang Allah ciptakan. Di sini bahan renungan kekuasaan Allah. Tidak akan yang bisa mampu melebihi kekuasaan Allah. Tapi manusia itu masih ada orang yang mempunyai ilmu atau mempunyai jabatan, mereka punya kekuasaan, seolah-olah dia merasa paling pintar, seolah-olah mereka menjadi penguasa seenak dewe, kata orang Jawa. Akhirnya mereka lupa kepada yang Maha Pencipta. Allahu Akbar. Ini bahan renungan. Hadirin rahimakumullah. Keanekaragaman tentang keindahan alam tidak akan terasa indah jika dipandang di saat hati kering dan mati. Hilang rasa keindahannya karena terhempas oleh nafsu serakah atau terhempas oleh kezaliman penguasa yang kuat melangkah disertai keinginan menguasai secara menyeluruh. Sedangkan yang lemah, mereka melangkah disertai harapan hampa. Gunung batu dan hamparan pasir di padang yang luas terasa masih gersang seiring dengan gersangnya hati manusia. Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat bukan untuk mengubah gunung batu menjadi hutan yang lebat atau padang pasir menjadi padang rumput yang hijau yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman. Tapi Rasulullah hadir, diciptakan oleh Allah, diutus sebagai nabi terakhir untuk menghidupkan jiwa manusia dan merubah pola pikir manusia. Dari masa itu Rasulullah diangkat jadi Rasul pada zaman jahiliyah. Bagaimana pada zaman itu berhala-berhala, kemusyrikan-kemusyrikan, kedoliman-kedoliman merajalela di mana-mana. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah pola pikir manusia untuk beriman kepada Allah. Itulah hadirin khutbah yang pertama.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam khutbah kedua, nyambung dari khutbah yang pertama, di dalam firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 17, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annallaha yuhyil 'ardi ba'da mautiha. Qad tabayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkan. Sebelumnya hati para sahabat kering dan mati, kini hidup subur. Rasa keindahan pun muncul kembali. Setelah hilang sekian lama, gunung batu terlihat bagaikan emas, hamparan pasir bagaikan mutiara terbentang di hadapannya. Pandangan penuh harapan, jauh sampai ke taman surga. Lahir ucapan dari para sahabat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Begitu kecintaan Rasulullah memberikan penjelasan kebenaran, memberikan petunjuk wahyu dari Allah kepada para sahabat, yang tadinya para sahabat pada zaman jahiliyah sangat lemah pemikirannya. Setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun mengikuti ajarannya. Ini sebagai gambaran, termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita ikut jejak beliau. Beliau pernah bersabda di dalam satu khutbah beliau, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Berpeganglah dua hal, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dijamin selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kita sebagai umat Rasulullah, dengan penyampaian khutbah beliau tadi, marilah yuk sama-sama di bulan Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, membaca sunnah-sunnah Rasulullah, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itulah khutbah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Benarnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan, semata-mata kesalahan yang menyampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Marilah kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.